Hai guys, happy weekend. Welcome back di Bitcoin Update. For teman-teman yang baru pertama kali lihat YouTube channel ini, make sure kalian subscribe untuk bisa mendapatkan informasi menarik seputar cryptocurrency. So guys, di video update kali ini kita akan bahas sedikit tentang kondisi Luna Classic. Plus kita juga akan bahas ya Bitcoin lah sebagai main highlightnya. So tanpa berpanjang lebar kita masuk langsung ke dalam update sedikit buat Luna Classic, karena kebetulan banyak banget yang lagi pantengin si Luna Classic ini ya, dan kita ngelihat finally ada correction yang lumayan pada pergerakan kali ini, dan kita sebenarnya ngelihat dari dia punya relative strength index itu udah menunjukkan adanya divergence, but the opposite side also true karena kita ngelihat ada hidden bullish divergence ya. Jadi kalian bisa lihat ini RSI-nya udah creating lower low, tapi price-nya itu masih create yang namanya higher low. So kalau misalnya ngelihat situasi kayak gini, mungkin kita bakal bisa ngelihat si Lunsi ini sedikit pullback terlebih dahulu ya, karena kalian bisa lihat di time frame 4 jamnya pun ini belum totally reset dari sisi RSI-nya. Bahkan di time frame 4 jam tuh divergence-nya udah parah banget gitu ya, negative divergence. Jadi saya rasa ini memang euforianya dari market, dan kalau misalkan let's say dia drop, sebetulnya kalau kita menggunakan informasi dari si triangle-nya sendiri, itu fluktuasinya harusnya berkisar 13,94%. Tentu saja ini berbeda ya angkanya, karena di sini 6.700 poin, di sini 7.300, dan di sini 6.500 poin. So kalau 6.700 itu lebih kurangnya harusnya udah mulai ketahan lah di range price ini. At least dari time frame 4 jam tuh ya. Kalian bisa lihat dari close candle-nya ya ada potensi ketahan gitu. Cuman kalau misalkan saya bisa bilang ya, maksudnya ini menurut pandangan saya, sekali lagi saya terakhir ada bilang teman-teman di video terakhir ya, bukan berarti istilahnya nggak bagus gitu loh kalau teman-teman mau invest di Luna Classic. Jadi ini a little bit clarification maybe ya. Jadi intinya adalah kalau bagi saya Luna Classic ini kan sekarang dia market cap-nya udah lumayan besar gitu ya, bertambah terus nih seiring dengan trendingnya dia. Tapi kalau misalkan dengan market cap segini, harganya itu masih 0,000 sekian, which is untuk $1 itu maybe akan takes a lot of effort ya, a lot of time. You can see teman-teman, ini kalau $1 ini saya pakai chart logaritmik, makanya gampang ketemunya. Coba kalau pakai chart yang tidak logaritmik, kalian bisa lihat ini sekarang posisi kita 0,0004 ya. Kalau saya zoom in, zoom out, zoom out, zoom out, zoom out, zoom out, $1 ya. Ini berarti kita butuh kenaikan, ini posisi kita saat ini di sini ya. Ini kita butuh kenaikan sekitar berapa tuh? 22.000% guys. So it's maybe a little bit impossible ya untuk bisa mencapai level tersebut, tapi yang namanya market crypto tidak ada yang tidak mungkin. So kita pray for the best aja. Kalau misalnya teman-teman memang believe ya feel free gitu, tapi kalau ini sedikit sharing menurut pandangan saya, jangan masuk all in guys, dalam artian jangan semua duit tabungan, rumah, duit kuliah anak, atau ya duit pendidikan semua dimasukin gitu ya. Yang penting kalian punya kalkulasi aja dan paham bahwa di market itu, financial market terutama, selalu ada resiko. Yang penting resikonya kalian siap cover, and I think all good ya. Jadi by the way guys, kalau misalkan kalian interested ya, feel free untuk gabung di grup Telegram. Itu gratis banget, kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi, di situ ada linknya dan akan ngebawa kalian ke grup Telegram ini gratis. Lately ini saya sering banget kok sharing ya day to day basis tentang informasi yang bisa saya bagikan. So hopefully grup ini bisa bermanfaat at least buat kalian ngedapetin informasi seputar apa yang lagi saya pikirkan ya guys. Nah sekarang kita masuk ke dalam price action for Bitcoin. Sorry banget udah makan waktu 4 menit ternyata ya buat ngebahas Luna Classic. Nah sekarang kita berbicara sedikit di posisi Bitcoin. Kemarin kita udah sempat bahas ya, sebetulnya saya nggak tahu nih, tapi kayaknya ada beberapa orang yang salah paham ya. Mungkin ngelihat judul ya, BTC masih belum aman, which is menurut saya itu wajar gitu loh. Kita kasih reminder supaya kita juga nggak gampang FOMO gitu kan. Tapi memang guys, di sini saya kasih lihat di dia punya thumbnail ya, true rebound tanda tanya atau hanya bull trap ya. Ini konfirmasi yang diperlukan untuk Bitcoin naik dulu. Nah, sekedar informasi, ya saya nggak tahu sih teman-teman mungkin akan merasa ini apakah ini pembenaran dan lain sebagainya, tapi dengan segala kerendahan hati guys, di sini saya cuma pengen sharing aja. Actually kita lagi long Bitcoin ya bersama dengan teman-teman di advance group.
reasonnya saya sharing ke teman-teman, dan tentu saja ini sangat high risk karena kalau saya cuma sekedar bilang beli, kita nggak tahu gitu loh teman-teman di luar sana apakah kalian punya pemahaman tentang risk management, apakah kalian akan beli dengan leverage yang besar dan margin yang besar gitu. Jadi saya pun to be honest ya harus ngejaga nih apa yang saya bagikan di YouTube gitu, karena ini platform terbuka, everybody bisa akses gitu dengan gratis. Jadi saya pun istilahnya ya updatekan yang menurut saya bisa jadi consideration teman-teman. Jadi misalnya contoh kalian ngelihat situasi ini terjadi, maka reaksi kalian ya itu harus dari kalian sendiri, bukan dari saya gitu loh. Bukan tugasnya saya buat nyetirin account kalian. Kalian yang punya istilahnya yang punya accountnya, kalian punya uangnya ya kalian yang harus atur gitu. That's why saya lebih prefer untuk selalu memberikan antisipasi ya ke teman-teman. Jadi kayak kalian lihat ini kemungkinan terjadinya seperti ini. Kalau kalian lihat dia pergerakannya seperti ini, kemungkinannya seperti ini gitu. Jadi saya ngomong di sini saya kasih tahu belum aman karena saya pun dalam prosesnya ya, dalam saya melakukan long Bitcoin ini, saya pun sudah taking profit 50% gitu loh, dan itu di kisaran ini terakhir chart Raven ya. Wait a second guys, saya ganti dulu. Oke. Nah, jadi saya pribadi pun sudah melakukan taking profit gitu 50%, dan entry-nya saya kan kalian bisa lihat ya di 18.700 gitu. Sebenarnya saya udah ngomong ke teman-teman di Advance Group. Saya bilang, saya kasih tahu ke teman-teman, ini masih dengan istilah narasi saya ya, support sejuta umat, which is kalian sudah saya jelaskan berkali-kali di video sebelumnya kenapa saya katakan ini support sejuta umat. Dan faktanya yang saya lihat adalah kita ada potensi masuk ke fase selling climax ya. Guys, please cek video-video saya yang terakhir ya. Saya sempat ngomong kok tentang selling climax ini. Kenapa saya katakan selling climax? Reasonnya simple banget. Karena dengan pergerakan yang begitu luar biasa signifikan ini, nggak terlalu sih sebetulnya, sorry berlebihan ya. Ya intinya ini turun kan sekitar 6%-an gitu. Tapi kita lihat volumenya tuh sangat besar, sangat signifikan dibandingin average volume yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau menurut pandangan saya, ini udah dengan segenap tenaga ya, para sellers mencoba untuk menekan harga, but then Bitcoin nggak mampu break dari support sejuta umat yang kita bahas terakhir. Dan the next day-nya kita ngelihat dia recovery begitu cepat gitu. Jadi saya pikir saya sempat sampaikan, saya bilang sama teman-teman di Advance Group, ini saya anggapannya resikonya kalau bagi saya ya, ini lumayan medium risk gitu loh. Kenapa? Soalnya gini, satu, trennya kita itu turun gitu loh, dan posisi yang saya ambil adalah long, artinya saya meng-counter trend yang sedang berlangsung. Akan tetapi pertimbangan saya adalah ini ada support yang sangat powerful. Jadi kalau misalkan saya mempertimbangkan untuk entry menggunakan support tersebut at least on daily time frame basis ya, saya dapat harga itu murah banget, plus saya bisa letakkan stop loss itu maybe sedikit di bawah daripada lowest price terakhir gitu ya teman-teman. Atau saya bisa juga taruh itu ya, sebenarnya sih kalau saya ya, waktu saya kasih update ke teman-teman di Advance ya, to be honest stop loss saya tight banget. Saya dapat itu sekitar $18.500 ya, and then kebesokannya lowest price itu di 18.550-an, and then kita ngelihat harga naik gitu. Nah, target saya nggak jauh-jauh, saya targetin itu cuma di $20.500 ekspektasi saya, which is seperti yang saya sampaikan di video kemarin. Saya bilang kalau misalkan Bitcoin mampu break dari 20.500, itulah konfirmasi yang diperlukan untuk Bitcoin naik dulu. Jadi sekarang per hari ini kita update, ini posisi Bitcoin tuh udah lumayan jaraknya ya. Di atas resistance tersebut tuh udah ada selisih 3,85%. So, next area resistance-nya itu harusnya akan berada di 21.700 sampai 21.500. Jadi teman-teman ingat ya, waktu itu kita sempat ketahan lumayan lama nih ya di trendline yang kita bilang cukup sacred atau trendline yang cukup sakti gitu. But then trendline tersebut akhirnya patah dan membawa Bitcoin drop lumayan signifikan dalam 3 wave lah kurang lebihnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ini sebenarnya chart ini tuh udah ada sejak lama dan saya nggak gonta-ganti ya. Jadi saya nggak gonta-ganti kalau nggak salah di grup
di grup Telegram juga saya sempat mention, tapi ini update-nya udah lumayan panjang ya. Kayaknya saya mention udah lumayan lama guys ya. Ya udahlah ya teman-teman, ya gitulah intinya teman-teman ya. Jadi yang saya pertimbangkan itu adalah ada possibility bahwa all of this process adalah ABC corrective pattern. Nah, saya nggak tahu teman-teman apakah saya pernah mention soal ini atau tidak ya, at least di beberapa video yang lalu, karena kan lately kita fokus di time frame yang kecilnya gitu. Dan kalau misalkan kita ngelihat ini ABC corrective pattern, ya seingat saya sempat mention, and then ada orang sekali lagi yang complaining, dia bilang katanya, aduh garisnya bikin orang nggak ngerti, yang nggak ngerti itu jadi FOMO, jadi beli gitu loh, dan istilahnya bisa bikin orang nyangkut gitu. Makanya saya bilang, sebenarnya kan balik lagi ya, decision itu based on tangan masing-masing, bukan saya yang ngarahin gitu loh. Saya mungkin kalian anggap saya sebagai influencer, tapi yang saya lakukan sebetulnya tidak terlalu saya nggak tahu apakah kalian anggap saya menginfluence kalian atau tidak gitu. But at least saya punya ya rata-rata yang saya sharingkan itu adalah 2 skenario. Ya, jadi kalian bisa lihat mana yang menurut kalian cocok dengan strategi yang hendak kalian execute gitu loh. Jadi saya pun entry istilahnya saya nggak berani bilang sama teman-teman. Kenapa? Karena to be honest, saya nggak tahu skill trading masing-masing itu udah sampai di level mana gitu loh. Mungkin ada yang stop loss aja masih nggak ngerti gitu loh. Mungkin ada yang nggak ngerti money management tapi dia udah ngerti stop loss, tapi kalau rugi masih besar gitu loh, bisa 5-10% dari equity-nya. So ya banyak banget faktor yang saya perhatikan gitu loh ya. Jadi dalam saya membuat informasi, saya sharing informasi YouTube ini juga at least buat teman-teman sekalian, harapannya adalah kita sama-sama bisa pengertian gitu. Kalau misalnya teman-teman mau nonton, make sure kalian decision itu bukan karena apa yang saya sampaikan, tapi at least karena kalian pun sudah melakukan research secara mandiri. Itu saya akan jauh lebih respect dan akan lebih hormat dengan orang-orang yang sudah paham dan dewasa gitu loh, bahwa financial market tuh kita nggak bisa sekedar ikut-ikutan orang, karena kapasitas setiap orang tuh benar-benar berbeda dari segi finansialnya, dari segi skillnya, dari segi pengetahuannya, itu levelnya tuh beda-beda gitu loh. Jadi ya itulah sedikit sharing dari saya. Jadi panjang ngobrolnya. Nah intinya lihat Bitcoin saat ini adalah area yang potential resistance-nya di kisaran 21.600. Nih yang perlu teman-teman note adalah kita itu masih berada di dalam descending channel ya, mega descending channel. Jadi kalau misalkan dia naik ya, ini bukan berarti dia sampai langsung ke wave 4 nih 28.000, bukan berarti sampai langsung ke sana. Ada possibility bisa sampai ke situ, tapi itu menurut saya butuh big fundamental shift ya, termasuk makroekonomi. Mungkin CPI pekan depan bisa jadi turunnya jauh. Kita nggak tahu ya, dari 8,5% ternyata dia turun 8,1%. Kenapa? Bisa pengaruh ya, kan saya udah pernah bahas di video terakhir. US oil itu lagi turun, lumayan turunnya. Jadi at least dari harga energi itu harusnya bisa pengaruhin ke inflasi. Ya, at least bisa pengaruh ke inflasi. Kenapa? Soalnya 5% kalkulasi perkiraan ya, CPI itu salah satunya diambil dari energy price. Jadi US oil itu pasti akan ngasih pengaruh ke CPI juga. Harapannya mungkin dari CPI, kita nggak ada yang tahu teman-teman. Big economic shifting. Misalnya dengan CPI turun, ternyata para pelaku pasar yakin nih, ternyata Jerome Powell itu nggak akan naikin suku bunga sampai dengan 0,75%. Oh, ternyata turun drastis jadi cuma 0,5%. Orang percaya istilahnya, nah sekarang aja 90% nih orang yakin ke suku bunga itu tuh naik 0,75% untuk pertemuan 21 September mendatang. Tapi yang menurut saya menarik adalah sekarang situasi kita kan udah naik nih. Jadi apakah people itu sudah siap menerima kalau misalkan the Fed itu naikin suku bunga sekali lagi di 0,75%? Kalau misalkan market sudah siap, ya udah berarti ini memang sudah reaksinya gitu loh. Nanti pada saat hari H mungkin ya sedikit sideways, mungkin bisa nge-spike, mungkin bisa drop kalau misalkan ternyata naiknya 1% gitu. Tapi menurut saya agak sulit sih untuk the Fed naikin langsung ke sana gitu, karena itu bisa bikin market bener-bener panik dan marah gitu loh ya. Terutama buat mereka yang para pengusaha, itu bakal problem banget. Oke? Nah guys, jadi Bitcoin ya seperti yang saya bilang, benar-benar ya belum sepenuhnya aman gitu loh. Kalau kalian sudah beranggapan ini super totally aman, ya saya terus terang juga bingung gitu. Karena dari sisi faktor ekonomi, saya cukup yakin
para pelaku pasar itu mungkin para investor nggak langsung bisa langsung masuk banyak gitu ya. Mungkin bertahap gitu, atau big news kayak BlackRock ya tiba-tiba dia mengalokasikan, dia bilang 10% asetnya untuk belanja Bitcoin. Maybe kita nggak tahu, tapi kan itu institutions dan belum ada regulasi untuk spot trading, which is mereka nggak bisa langsung beli dengan mudah gitu loh ya, karena perlu ada regulasi. Apalagi sekelas sebesar BlackRock itu udah dipantau pasti sama yang namanya SEC ataupun ya central bank gitu loh. Mereka pasti ngelihat gitu kan, istilahnya lu bikin institution, duit yang dikelola besar, wah ini bakal problem banget gitu kan kalau misalkan mereka beli tanpa diregulasi gitu loh. Jadi at least regulasinya dulu diberesin baru lu boleh beli, istilahnya kan gitu. So guys, jadi Bitcoin sorry banget ya panjang jadinya teman-teman di video kali ini. Sorry banget sekali lagi. Ini saya pengen sharing ya untuk posisi terkini aja. Saya lihat sini sebenarnya dari sisi time frame 1 jam naiknya udah mulai slowing down ya. Jadi agresif, slow gitu ya. Jadi dari sisi RSI-nya pun sudah menunjukkan adanya bearish divergence ya. Jadi kalau menurut pandangan saya sih mungkin kita bakal dapat koreksi dulu nih ya. Pertanyaannya koreksinya sampai ke berapa gitu kan. Paling enggak ya kita ngelihat dari support resistance pergerakan yang sebelumnya, which is yang berhasil di break itu adalah kisaran $20.500, and then the next support level itu akan berada di kisaran $20.000, dan ini harusnya angka psikologis. Jadi tentu saja $20.000 itu akan menjadi level yang cukup penting lah untuk kita perhatikan saat ini gitu ya. Dan ya sekiranya itu untuk update saya seputar Bitcoin kali ini. Kita bisa melihat market masih cukup positif. So kalau kalian melihat dia turunnya korektif, slow down, well kalian bisa manfaatin ya. Jadi itu balik lagi keputusan masing-masing gitu. Kalau dari saya ini pesan saya terakhir ya, kalau misalkan memang benar ya, let's say kalau misalkan memang benar ini adalah wave 4-nya kita, dan prosesi wave itu biasanya cenderung 5 wave teman-teman. Jadi wave 1 pullback and then breakout impulsif, wave 3 pullback, wave 4 and then wave 5 finishing untuk menuju ke wave 4 atau C wave corrective pattern secara keseluruhan ya. Yang perlu di-note adalah overall kita masih downtrend. Overall pressure dari bearish, pressure sellers dari para miners itu masih ada. Jadi just be safe teman-teman, jangan terlalu agresif tradingnya ya. Apalagi yang buat tradingnya di altcoin, hati-hati karena Bitcoin dominance-nya udah lagi rebound sangat signifikan. So please do be careful guys, alright. So I think teman-teman, thank you so much yang udah mendengarkan curhat saya, yang sudah memberikan support terhadap channel YouTube saya. Saya ingin ucapkan thank you buat teman-teman sekalian. Semoga kita semua selalu diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan cuan dan profit ketika transaksi di financial market. And I hope everybody have a great weekend. God bless everyone. Cheers and goodbye guys.